semua yang baik itu datangnya dari sisi Tuhan. Semua yang jelek itu datangnya dari dirimu sendiri. Saya tak pernah setelah membaca itu mencoba memegangnya dan menanamkan di dalam jiwa saya. Jadi setiap kegagalan saya tak mau menyalahkan orang lain. Nah, setiap dalam kegagalan tidak mau menyalahkan orang lain. Masalah gagal dan berhasil itu adalah sebuah proses. Kalau Anda terbentur, jangan berhenti di situ. Jalan dan jalanlah terus menerus. Lewati, pikirkan dan lewati semua rintangan itu. Anda akan sampai ke tujuan yang Anda impikan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya akan mendatangkan inspirasi dari sang inspirator yang telah datang berkunjung ke tempat yang sederhana ini. Semoga kehadiran para inspirator ini menjadi penyemangat dalam kehidupan ini. Yang penting kita tetap bersemangat dan tetap bermanfaat dalam kehidupan ini. Inilah sang inspirator kita hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andos Haji Zainal Abidin MM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya sudah lama kita rencanakan ini sebenarnya. Kalau nggak salah mungkin hampir lebih setengah tahun lalu lah. Tapi kita lihat dulu ya gimana Bapak sibuk, gimana akhirnya hari ini akhirnya Bapak sampai ke kursi kita ini di tengah kesibukan beliau. Sekali lagi terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak Ibu, kita beritahu dulu bahwa beliau adalah founder dari kampus Megah di Bukit Tinggi, kampus Universitas Fordekok, dan beliau juga adalah suami dari Ibu Profesor yang kita undang kemari ya, Bu Nita. Apa kabar Fordekok dan apa kabar Pak Zainal? Kalau hari-hari dipanggil Pak Zainal ya. Ya, alhamdulillah kondisi hari ini kalau pribadi kami sehat-sehat walafiat ya. Kalau Fordekok berjalan apa adanya gitu. Yang penting melangkah dan melangkah dengan ucapan bismillah. Aduh, alhamdulillah. Ini kalimat yang keren ya. Bismillah ini luar biasa. Saya lihat ini dari kita sampai sudah lama ya. Kapan saya bisa kenal dengan pembina yayasan ini ya? Jadi saya diundang Fordekok dulu lama, tahun 2000 berapa ya Pak ya? 2016 sudah ada. Tapi lihat Bapak ya, karena kan orangnya beribawa, ngomongnya nggak sembarang. Kapan saya bisa ngomong beliau ya? Akhirnya hari ini kita bersua di tempat ini, Pak. Nah, yang bikin saya penasaran semenjak dulu itu ide pertama Bapak bangun kampus itu kenapa kok terpikir? Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Lama tuh. Gimana kampus Mega ini? Gimana ide awalnya? Nah, dan siapa yang membuat desain itu, apa namanya, insinyurnya ya, Pak ya? Ya, insinyur. Boleh kami dikasih wejangan pertama nih, Pak. Baiklah, saya kira itu bisa kita bagi dua versi. Yang pertama, sebenarnya belum bermimpi kami untuk membangun gedung yang estetika seperti itu. Tetapi kami awalnya hanya ingin membangun peradaban pendidikan saja. Peradaban pendidikan. Dengan melihat ke belakang, sebelumnya kami itu adalah pernah belajar di sekolah kesehatan di dulu namanya RSU Bukit Tinggi. RSU Bukit Tinggi itu ada sekolah perawatnya di situ. Kami kebetulan adalah salah seorang siswanya pada waktu itu menimba ilmu setelah SMP. Cuma tingkatnya baru tingkat 2 tahun pendidikan. Tetapi tepaan pendidikan kesehatan dulu terasa indahnya nilai-nilai hubungan kemanusiaan itu. Jadi etika, menghargai orang yang lebih senior,
menghargai orang yang yang membutuh penghargaan lah manusia itu. Kita rasakan pada waktu sekolah itu. Tetapi dalam perjalanan kami bekerja dan dari diangkat pada waktu itu sekolah itu hanya tamat sekolah itu diangkat golongan 1B. Golongan 1 yang pekerjaannya lebih mendekat kepada office boy. Waktu itu ya, pembantu lah namanya. Iya. Office boy namanya, keren hari. Iya. Dari situ saya kepingin, tetapi walaupun sekolahnya berstandar office boy, tetapi ada sebuah nilai atau karakter pembinaan mental yang mempunyai rasanya indah di dalam badan, di dalam jiwa kita itu kan, itu indah sehingga kita bisa tersenyum melihat semua orang itu. Itu yang apanya. Nah, jadi maka kami ajaklah kawan-kawan setelah saya ditarik terakhir otonomi daerah, saya kawan-kawan sama sekolah itu berkumpul di Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi. Kebetulan ya sore-sore saya ajak mereka, gimana kalau kita buat sekolah, kan gitu kan. Untuk ya berapa lama lagi kita akan bekerja di pemerintah ini. Setelah hari tua tidak ada pekerjaan, kan ada yang mau kita urus. Saran saya seperti itu. Kalau seandainya mari kita bergabung, menghimpun semua kekuatan untuk kita arahkan, lahirkan seperti itu. Akhirnya ya kita rapat-rapat di rumah saya, sederhana saja, kita buat mimpi setinggi kata orang, tinggikanlah cita-citamu setinggi langit, rendahkan hatimu serendah mutiara di dasar. Ini dia. Keluar poin pertama. Ini beliau ini sang motivator juga ini. Oke. Karena istilah peribahasa yang seperti itu kita ingin coba membumikan. Saya kira para leluhur kita membuat falsafah itu bukan sia-sia, bukan sembarangan, bukan teringat serta-merta begitu saja ya, tapi saya kira punya filosofi yang latar belakangnya sangat kuat. Berdasarkan agama, setelah kami lihat di belakang tadi, kami kenal-kenal, baca-baca agama, nyatanya semuanya ada sumbernya, nilai-nilai agama yang digali itu semua. Itu makanya kami kepingin ingin mengembalikan itu. Mimpinya membangun peradaban pendidikan manusia ya, dan melalui pendidikan ini. Itu. Berarti Bapak sebagai pegawai negeri juga dulu di Dinas Kesehatan? Ya. Di provinsi berarti Pak ya? Ya. Saya 2 kalinya di pegawai negeri. 2 kali jadi pegawai negeri? Pertama golongan 1B. Saya bekerja, tidak boleh sekolah, tidak boleh pindah. Akhirnya saya minta berhenti. Tapi setelah waktu saya bekerja di rumah sakit sekarang namanya Ahmad Muhtar itu, saya sekolah di SMA PSM. PSM di sebelahnya? Ya, sehingga saya di rumah sakitnya dinas pagi dan malam saja, karena PSM itu sekolahnya sore gitu. Iya. Tapi kalau PSM itu kalau tidak salah tuh lengkap berbagai ilmu, kalau pengetahuan di situ. Kalau ini ya Pak ya. Heterogennya mulai dari heterogen. Orang mulai dari yang nakal, pembalap, semuanya di tempat kami. Yang nakal tempat kami, yang pintar juga ada di tempat kami. Iya. Dia kabri dan yang lain. Benar ya Pak ya. Sekali. Jadi memang orang-orang sana karena memang asam garamnya banyak, kalau keluar biasanya jadi petarung ya Pak ya. Petarung. Situ tuh. Akhirnya jadi pegawai di setelah saya diangkat seperti itu, akhirnya saya masuk, namanya sekolahnya keres program. Keres program itulah dididik 1 tahun, kemudian diangkat lagi menjadi golongan 2 berdasarkan ijazah SMA tadi. Jadi berdasarkan SMA diterima di keres program, namanya keres program akter di Padang. Kemudian diangkat lagi golongan 2.
Sementara saya minta berhenti dari golongan 1 dengan ingin masuk sekolah ini, saya berhenti. Cuma tidak keluar SK berhentinya. Nggak keluar SK berhentinya? Iya, tapi saya sudah diresmikan berhenti, sudah diterima oleh direktur rumah sakit, saya berhenti. Tapi tidak ditindaklanjuti sampai ke pusatnya. Dulu kan semuanya sentral. Sentral, ya. Nah, seperti itu. Akhirnya saya diangkat lagi jadi golongan 2A. Dari 1B itu karena berdasarkan SMA diangkat golongan 2A. Saya ditempatkan di Tanah Datar, di Puskesmas Salim Pawung gitu kan. Oh, sempat di Salim Pawung ya. Iya. Nah, dari situlah saya menata karir. Saya kalau tidak sekolah rasanya tidak sanggup. Karena waktu tamat SMP itu saya dihadapkan dua pilihan semua orang tua saya berdasarkan ketidakmampuan perekonomian saat itu ya, sekitar tahun 73 itu. Saya tamat SMP ya, bagaimana kalau kita bertani saja. Ya, karena uang untuk sekolah itu tidak ada. Oh, Bapak jadi keluarga bawah juga ya? Oh, enggak ada. Kita enggak ada mata pencarian kecuali bertani sawah. Wah. Akhirnya semangat juga kita nih. Anak petani juga punya jadi miliarder sana. Ya, oke. Jadi dua pilihan. Kalau kamu mau sekolah, duit tidak ada. Oke, silakan sekolah tapi duit tidak ada. Duit tidak ada. Maka oleh karena itu yang ada di dalam keluarga saya itu hanya 1 ekor sapi jantan. Akhirnya terjual. Ibu saya dikasihnya sapi jantan itu kepada seseorang pedagang. Iya, Pak. Ambillah sapi ini, juallah, uangnya atau kamu dagangkanlah. Tapi masih keluarga ini pedagangnya itu kan mungkin satu nenek atau apalah gitu kan, hubung di kampung itu kekerabatan kan tinggi kuat. Jadi setelah itu tolong kirimkan biaya sekolahnya di sekolah perawat Bukit Tinggi. Nah, disitulah dasarnya saya sekolah tanpa uang belanja gitu kan, tapi hanya untuk bayar uang sekolah dikirim sama kakak tadi dari perputaran penjualan sapi itu, sehingga saya sampai tamat dengan 1 ekor sapi jantan itu. Yang dulu waktu bapak saya masih hidup itu dipergunakan untuk bajak sawah atau ladang. Iya. Tapi karena ibu tinggal bapak tidak ada, karena ibu tidak pandai bajak, maka dijual untuk bekal saya seperti itu. Kalau memang kamu tidak jadi mau bertani, silakan. Saya iringi dengan sebuah doa itu. Berkat seekor sapi jantan ya. Ternyata sekarang sudah punya kampus luar biasa. Aduh, ya luar biasa ya. Berarti sempat kalau di ini Pak, berarti kan kalau jadi pegawai sempat menjabat di bagian mana Pak gitu? Ya, dari perjalanan karir itu saya ditempatkan di Tanah Datar karena ingin menambah ilmu itu sangat membara di dalam jiwa kami. Kami sekolah di universitas terbuka. Karena tidak ada kampus yang bisa dijamah dari Salim Pawung itu. Iya. Dan Tanjung Alam itu tidak bisa. Yang bisa dijamah itu adalah universitas terbuka. Akhirnya sudah 4 tahun saya kuliah, tidak mau tamat-tamat juga. Akhirnya saya minta pindah ke Padang. Pindah Padang itu akhirnya saya dipindahkan. Saya sebenarnya minta pindah karena saya bekerja di Puskesmas, ingin pindahnya ke Puskesmas Kota Padang. Tetapi Tuhan mentakdirkan lain, menggerakkan hati para orang-orang di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kanwil Depkes itu. Ya, kamu ini pindahnya mau pindah ke Puskesmas atau pindah ke Padang katanya. Ini pertanyaan gawat juga ini untuk menjawabnya, saya bilang. Jadi akhirnya saya jawab, saya pindah ke Padang. Karena dinas provinsi ini kan di Padang kan, ya katanya. Saya lihat latar belakang kamu ingin kuliah kan itu kan. Nah, kalau kamu kuliah kan di sini kan Padang, ya. Jadi sekarang kamu bisa enggak kamu rubah pemikiran kamu itu dari pindah ke Puskesmas Kota Padang, akhirnya berubah menjadi ke Padang saja. Nah, gitu kan.
Jadi kalau di Padang yang lainnya, kalau tidak puskesmas, saya kan tak pandai apa-apa. Saya kan hanya tahunya pekerjaan puskesmas dan rumah sakit sebagai office boy tadi kan itu kan. Pengalaman lain tidak ada. Kok saya di provinsi, saya menganggap orang provinsi itu orang pintar semua, orang hebat semua. Tidak mungkin saya akan berada di sana. Tapi katanya kamu pandai ngetik. Masih ketik ya Pak? Masih ketik. Iya. Karena di puskesmas ya saya TU itu merangkap kerja TU. Iya. Ya pandai tetapi tak punya ijazah. Oke. Ya dulu kan ada kursusnya. Iya. Saya tak punya Sertifikatnya ya. Oh saya tidak butuh sertifikat katanya. Itu mesin tik aja semua. Silakan kamu. Kalau rusak kita perbaiki katanya kan. Wow senang juga ini. Oke, saya bilang. Jadi kamu pindah di sini mau? Kalau gitu keluar kamu sebentar katanya. Setelah saya keluar rupanya dimusyawarahkan dengan semua staf di bagian personalia dinas provinsi itu oleh kasubag personalianya. Bagaimana anak itu bisa tak kita terima menjadi bagian di dalam ruangan ini? Kebetulan yang ada di dalam ruangan itu adalah 2 orang adalah guru saya di waktu sekolah penjenang kesehatan itu. Saya tahu dia Pak. Dia orang kreatif katanya. Dia orang punya seni karena saya dulu seni terpaksa istilahnya. Seni terpaksa. Ya, karena diperintah pimpinan sekolah kepala sekolah katanya kamu jadi penari, kita jadi penari, kita olahraga, kita padahal olahraga aja pandainya kan. Iya. Ya, jadi penari juga jadinya kan seperti itu. Sempat jadi penari. Penari. Jadi akhirnya Jadi kenal sama kamu kata salah seorang kata pimpinan kepada artinya guru saya yang ada di sana kenal. Iya. Dia kreatif, baik katanya seperti itu. Itu yang dapat bagi saya kalimatnya. Habis itu saya dipanggil masuk ke dalam ruangan itu. Beginilah katanya. Saya udah tanya kepada kawan-kawan. Kebetulan ini katanya guru kamu ya, guru saya ini bu ini guru saya, ini bu ini guru saya. Kami mereka sudah bersedia menerima kamu di sini, kamu di ruangan ini katanya kan. Tolong pesan kursinya untuk dia duduknya karena belum ada kursinya, mejanya pada waktu itu. Akhirnya saya ditaruh di personalia itu, pindah di provinsi itu. Disitulah langkah awal pengembangan itu. Bahwa dilihat dunia itu rupanya luas dunia itu tidak seperti di bawah tempurung kan itu. Dengan dinasehati saya pada waktu itu oleh kasubag personalia itu namanya Ismail, gelarnya baru BA gitu kan. Kamu di sini ada satu nasihat saya kepada kamu di sini untuk bekerja di sini tidak sama dengan yang lain. Ya Bapak siap. Apa tuh Bapak? Saya bilang di sini kamu mengurus nasib orang. Oke. Ya. Mungkin saja kalau kamu ingin sakit hati kepada orang, kamu bisa bunuh orang di sini. Iya. Pindahkan ngapain pindahkan gitu. Tidak diteruskan apa Tetapi perlu kamu camkan berkelahi kamu di luar dengan orang. Kamu masuk ke ruangan mejamu, masuk usulan naik pangkatnya. Tak boleh kamu coba sangkutkan dengan perkelahian kamu tadi. Tetapi kamu lihat persyaratannya lengkap, kamu teruskan. Kalau tidak, kamu beritahukan. Wah, benar-benar profesional banget tuh. Jadi memang saya lama terdiam ya Pak ya. Terdiam. Rasanya tinggi betul. Iya. Filosofinya. Seorang bapak tadi ya. Maksudnya dinas di tempat itu. Berarti sakral tempat ini kan gitu. Nasib orang di sana semua. Orang yang semuanya masuk di sini itu tidak ada yang jernih wajahnya. Mungkin kalau sudah tamat sekolah belum diangkat.
Begitu kan? Iya. Sudah diangkat mungkin belum naik pangkat, gitu ya. Sudah naik pangkat belum punya jabatan. Atau mungkin sudah punya jabatan mau pensiun. Kan semuanya kan kadang-kadang tak berterima orang tuh, semuanya wajahnya kusut masai. Ya, kita harus siap menerima melayaninya. Oh, karena saya sudah terlatih di rumah sakit menjadi office boy. Orang sakit aja semua ya. Saya rasa saya tidak begitu berat lah rasanya, gitu ya. Bisa disesuaikan lah gitu kan. Nah, itu bisa diterima kita cepat kita tune in-nya dengan arahan beliau. Masya Allah. Tapi itu jadi fondasi awal Pak ya? Fondasi awal. Masya Allah, luar biasa nih. Ya, tambahan fondasi awalnya, karena saya pegawai baru, saya ditempatkan tidak ada punya job. Oh, tidak ada job? Tidak ada job. Saya hanya sebagai pembantu ya, membantu, belum dikasih. Tentu dilihat track record kita dulu baru dikasih job gitu. Kerupanya di situ ada kekurangan pegawai sehingga pegawai yang lain itu tak bisa cuti. Dengan hadirnya saya, oh nanti ada peluang bagi yang lain. Pak Zul langsung ajukan, Pak izin Pak saya cuti, kalau bisa nanti kan ini kita didik menggantikan saya selama cuti. Akhirnya dengan kehadiran saya itu semua teman-teman yang ada di Personalia itu sekitar 10 orang semua bisa cuti. Oh, bergantian. Bapak tumbalnya. Hari ini Pak Zul, siapa besok lagi habis 15 hari masuk ganti situ pindah lagi ngerjakan pekerjaan ini. Oh, bisa beragam loh pekerjaan Pak. Ya, akhirnya saya cepat memahami ke pekerjaan itu untuk seluruhnya. Akhirnya dengan saya gantikan seluruh pegawai yang ada di Personalia, saya menguasai proses Personalia di dalam ruangan itu. Iya, betul. Jadi kemampuan saya akhirnya dalam saya kira sekitar 4 bulan lah kira-kira saya menggantikan orang itu. Bulan ke-5 atau bulan ke-6-nya itu saya sudah level kemampuan saya sudah sama dengan pimpinan Personalia itu. Masya Allah. Bukan dengan yang teman yang di sana ya Pak, tapi pimpinannya ya. Kalau Pak Zul kan ngerjain pokoknya masalah pengangkatan. Pengangkatan. Itu aja gitu ya. Terus saya sampai pensiunnya, cutinya, sekolahnya, pangkatnya, saya tahu semua. Betul. Semua. Akhirnya saya lah yang diajak untuk pergi rapat kemana-mana oleh pimpinan. Yang bisa menjawab lah gitu, karena kita sudah mengerjakannya. Saya kira ini sebuah hikmah yang tak bisa kita kita buat teori apa enggak ada. Selalu ada hikmahnya ya Pak ya. Tapi kerjakanlah sebuah pekerjaan itu dengan tulus dan maksimal. Dengan sebuah keikhlasan, keberterimaan, nanti kamu akan merasakan maknanya. Seperti itu. Saya jadi mau ngejar Bapak nih. Ini betapa ini saya mulai melihat sebuah attitude dalam bekerja. Ini yang tadi tuh. Itu kan kayak tadi guru sudah mulai ini. Nah, itu attitude apa yang memang melatih attitude Bapak semenjak dulu gimana ini? Ini kayak agak beda. Saya visual aja kan nilai-nilai apa yang mesti ada di dalam sebuah kepribadian kita sebagai seorang pekerja nih. Bukan seorang pekerja ya, boleh juga ya Pak ya, dalam kehidupan lah waktu itu, sehingga Bapak mudah diterima, mudah gantikan orang, nggak kesal-kesal Pak. Kan kita jadi tumbal nih, nggak kesal-kesal juga Pak ketika itu menjadi pembantu itu. Yang pertama sebelumnya saya memang pembantu. Datang lagi pembantu, senyum saja, tidak ada masalah. Bagi rahasianya, bagi rahasianya gimana Pak? Tapi itu semua sebenarnya kerjakan aja lah dengan saya itu dulu bekerja itu ada istilahnya, saya tidak ngerti dengan tulus itu dulu. Kalimat tulus nggak ngerti dulu. Tulus kelas itu enggak ini. Yang jelas di semua pegawai mulai dari yang rendah sampai ke atas itu, ASN itu atau PNS itu dulu dikatakan bekerja tanpa pamrih. Bekerja tanpa pamrih. Itu yang didengung-dengungkan, dicitrakan, dibangunkan kepada seluruh pegawai. Itu saya pegang, saya dalamkan. Kemudian bekerja tanpa pamrih itu sebenarnya itu adalah bekerja dengan tulus. Tergantung lagi tanpa pamrih kan berarti kan tak mengharapkan sesuatu kan.
Kalau diperbaikan mengharapkan ridhanya Tuhan kan gitu ya. Ditambah seperti itu. Sambung ya, Pak, sambung ya. Yang tanpa pamrih itu serah yang di atas lah gitu kan, apa yang mau hasilnya nanti. Jadi masalah hasil enggak kita mampakan. Oh, iya. Bermimpi tentu boleh, Bermimpi tetapi boleh. kepingin tidak. Tapi nggak pernah terpikir ketika itu ingin akan jadi orang besar, Pak? Saya sampai hari ini tidak menjadi orang besar apa-apa. Saya tidak menjadi orang apa-apa. Sahabat perlu kita ini kan belum luar biasa nih ya. Hari ini aja rapat dengan menteri tadi kita cerita kan. Makasih, kayak kita rasa teristimewa nih. Beliau akan rapat dengan menteri dengan ini. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kebetulan memang bukan mengada-ada. Saya juga wakil ketua bidang organisasi dan hukum di Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia. Indonesia, Pak ya? Wakil ketua, Pak? Wakil ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia. Kesehatan Indonesia. Dan juga saya duduk di pengurus Asosiasi Yayasan Indonesia. Indonesia juga, Pak? Ya, Indonesia juga. Saya duduk juga di Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Jadi tapi kalau di Asosiasi Perguruan Tinggi saya duduk ke bidang sertifikasi. Ya, seperti sertifikasi. Jadi ya, karena kepercayaan, kebetulan menteri kita baru namanya Menteri Pendidikan Tinggi. Rupanya besok hari ini kemarin diberitahu besok jam 4 kita ketemu sama Prof. Satrio, Menteri Pendidikan Tinggi di ruangan kerjanya. Diharap Bapak hadir katanya. Tolong siapkan bahan kan seperti itu. Kalau kalau sudah diwakil itu kan untuk bekerja kan gitu. Siapkan bahan. Lama saya termenung karena pemberitahuan ya sekitar jam 3. Saya kan pagi udah dapat undangan Pak Zul. Iya, Pak. Yang kedua, saya sudah orang yang takut berjalan-jalan jauh-jauh itu, maka saya pilihlah pilihan undangan Pak Zul. Tapi tanpa mengurangi, saya menyiapkan bahan untuk kawan-kawan yang ikut rapat. Masalah menyampaikan saya dan atau yang lainnya itu kan masalah lain kan, yang penting isinya kan gitu ya, sampai kan gitu ya. Iya, itu intinya ya. Siap, terbawa, bukan diundang khusus, terbawa ke apa gitu. Terima kasih, Pak, terima kasih. Alhamdulillah ini masternya Bu selalu setia mendampingi Bu Prof di depan untuk menjadi energi. Oke, Pak, jadi sebenarnya kita balik nih, Pak. Berarti dulu nggak ingat bahwasanya apa itu ikhlas dan tulus ya. Tapi memang akhirnya tahu harus tersambung kepada Tuhan, kepada Allah begitu, Pak ya. Itu semenjak kapan mulai energi itu muncul begitu ini, Pak? Ya, yang pertama ya Ustadz menyatakan bekerja itu ikhlas ya kan, tulus ikhlas seperti itu kan. Kemudian pada waktu itu referensi kan sedikit sekali. Pada zaman saya sekolah itu majalah paling tinggi Tempo cuma. Kalau tidak surat kabar lagi. Media sosial kan tidak ada. Tidak ada ya, betul, Pak. Jadi kita untuk mencari ilmu itu ya kadang-kadang pinjam majalah kawan atau pinjam buku kawan. Kebetulan kayak teman-teman saya di Balai Kota Bukit Tinggi itu ada juga yang pembaca yang sering ya dia ngumpul-ngumpulkan uang beli buku, dibelinya buku Dede Carnegie karena itu kan motivator itu kan. Carnegie kan. Itu menghilangkan rasa cemas, menimbulkan rasa bahagia, bagaimana berjiwa besar, bagaimana berpikir positif kan gitu kan. Wah, saya daripada cerita yang lain tidak ada kerjaan menung-menung, saya baca gitu kan. Baca saya ini ya, rasanya kerja tanpa pamrih ini tune in juga dengan apa ini ya. Kemudian tapi saya menjadi referensi betul menghilangkan rasa cemas, menimbulkan rasa bahagia itu. Pertama melihat judulnya, memang saya itu orang pencemas. Oh, prinsipnya pencemas dulu. Takut dulu, ya penakut kan gitu kan. Pencemas itu kan sama dengan takut kan. Iya.
Ya takut ya, masa orang penakut ya, kita orang desa, Kampung, Pak, ya? nggak ada tandai tolan yang gede, melihat polisi aja walaupun garis satu dia sudah takut dulu melihatnya dulu kan seperti itu. Iya, iya. Kita nggak seperti itu, tapi ada buku namanya Menghilangkan Rasa Cemas, Menimbulkan Rasa Bahagia. Saya kepingin bahagia itu, tapi saya nggak tahu kan gitu kan. Ini lain juga nih. Sampai tamat saya baca buku itu. Akhirnya saya petik apa kuncinya. Apa sih, Pak? Ya, kuncinya di situ katanya di buku itu ya, kalau tidak salah udah lama ini ya, udah puluhan tahun saya. Ya. Tapi ada kayaknya saya kira tetapkan dulu semua permasalahan itu risiko terberatnya apa. Risiko terberatnya apa ya? Ya dari sebuah permasalahan itu. Iya ya, artinya ini masalahnya risiko terberat apa? Kita ngukurnya gitu ya, Pak ya. Oke. Kemudian terima itu. Kita terima. Nanti umpamanya kita kalau seperti ini, umpamanya kita salah diketahui oleh pimpinan, apa risiko terberat? Kamu tidak akan diterima, kamu akan gagal. Kamu akan dikeluarkan. Kamu akan dikeluarkan kan dengan macam-macam asumsi ya. Iya, kan bisa di apa itu. Iya. Terima itu. Setelah diterima, langkah dibuat itu dulu, ini harus diterima, kemudian dibuat langkah-langkah pemecahan permasalahan itu. Setelah dibuat langkah-langkahnya, kemudian dilakukanlah upaya bagaimana selangkah demi langkah itu tidak terjadi permasalahan itu kan gitu ya. Pokoknya seperti ini harus diperbaiki, ini dulu berhasil kita perbaiki. Akhirnya diperbaiki karena sudah disusun langkahnya. Akhirnya sampai ke tingkat terakhir nyatanya bisa kita baikkan semua. Tidak ada yang tidak berhasil. Kalau sudah berhasil semua berarti kan tidak terjadi yang kita cemaskan tadi. Yang kegagalan tadi. Iya. Kegagalan umpama diberhentikan atau apa. Karena kita berhasil itu. Iya. Kalau sudah tidak jadi lagi berhenti, kira apa perasaan Pak Zul? Itu dia. Lupa di situ kriki poinnya di dalam buku itu. Buku itu ya. Saya tidak mau baca lagi. Saya pegang. Udah dapat isinya, intinya dapat ya. Poin-poinnya, rumusnya aja, rumus Pitagorasnya itu aja yang itu saya yang pegang. penting ya, Pak ya. Saya paling senang mencari rumus buku ya. itu. Pola ya, apa pola? Ya pola. Pola aja. Jadi ya, saya itu tidak mau. Setiap masalah saya dakwaan Dedek Kanaji menasihat, memberi nasihat. Mau seperti ini, kamu jangan pernah takut lagi. Seperti itu. Ya, tapi perlu hati-hati. Hati juga ya, Pak ya. Bersikap. Oke, Pak, ini saya jadi pikiran saya jadi khayalan. Ini kalau buat sebuah film keren juga, judulnya tuh dari seorang tukang dari office boy menjadi seorang founder pembentuk peradaban di bidang pendidikan. Bagus juga kalau di film nih, Pak. Kemarin kita dengan sutradara ini bagus, filmnya bagus nih. Bayang tuh sapi, filmnya ada sapi, kepala sapi. Seperti apa, Pak Zainal kepala sapi gitu ya. Usul, Pak, usul. Tim Bapak kan banyak nih bikin filmnya. Dan akhirnya itu memiliki sederet jabatan di Indonesia dipegang nih, wah, luar biasa ya. Tokoh nasional, Masya Allah, luar biasa nih, Pak. Berarti ada yang tertinggal tadi, Pak, kita jemput. Semoga filmnya jadi, Pak. Pak, tapi sudah ada yang nulis buku kisah Pak Zainal nggak ya? Sudah ada seorang dosen UIN mungkin melihat pola tutur kata dan sikap. Dia minta izin. Bolehkah kami tulis kira-kira profil? Profil. Saya tidak mau pertama. Ya, tidak apa-apa. Tapi ada syarat satu ditulis. Saya tidak mau melihat di Anda munculkan euforia saya. Oke. Tapi kalau apa yang sudah saya lakukan Anda tulis, silakan. Kalau itu berguna bagi orang lain. Tetapi mengenai pribadi saya dimunculkan di situ, saya tidak mau. Oh, saya jadi ingat nih, Pak. Kalau di Yayan itu, dosen Yayan nulis, Pak? Ya.
Irwandi Nasir? Ya. Alhamdulillah. Iya, rasa pernah itu ya. Oke. Siap Pak, siap. Semoga luar biasa nih jariah Pak Zainal nih, perjuangan luar biasa. Pak, kami enggak ini. Artinya kita coba loncat nih. Ini kan pembangunan building karakter Pak Zainal dibentuk dari sekolah PSM, kemudian sebagai OB, tukang tambal dan pegawai, mohon supaya bahasanya lebih ini kan Pak ya. Mungkin Bapak memiliki akhirnya kan di daerah itu kan Bapak berarti di dinas provinsi berarti ya Pak ya. Nah, saya ingin nanyakan begini loh Pak. Bentuk kampus itu kan seberapa besar sebuah kampus itu pentingnya visi dan misi di awal, atau biasa aja tuh gimana nih Pak? Ya kalau setelah berdiri, kalau kepingin sekolah itu baik, memang harus punya kampus sendiri. Punya kampus sendiri. Kalau tak punya kampus sendiri itu hanya retorika aja. Kalau hanya masih nyewa, yang pertama tidak bisa menyesuaikan desain ruangan itu dengan kebutuhan. Nah, tentu ya ruangannya mungkin seperti ini, sementara kebutuhan seperti ini gimana? Betul. Mau kita rubah orang punya. Kan gitu kan. Akhirnya tidak akan pernah berhasil baik. Karena penilaian itu prosesnya itu kan sesuaikan semuanya, sarana prasarananya itu. Iya. Maka kita mau tidak mau harus bangun kampus. Mereka berdiri tahun 2004, 2005 kami sudah coba cari tanah. 2005 lokasi ya? 2005. Itulah yang kita ikat tanah itu 2005. Tanah di belakang itu, tetapi di dalam perjalanan nyatanya terjadi sebuah peristiwa yang penjual itu tidak ketemu sudah 2 tahun, kita kasih panjar 425 juta, dia tidak muncul membawa sertifikat tanahnya. Dari tanah yang tidak bersertifikat itu dikasih panjar untuk diurus sertifikat. 2 tahun nggak muncul. Saya sebenarnya di hati kecil tuh saya sudah kena bohongi, kan gitu kan. Ya tapi belum menerima. Tentu kita berusaha terus langkah demi langkah. Akan itu yang dibeli oleh pemerintah kota, wali kota waktu itu Jupri. Ternyata pembelian yang ya mungkin karena sudah dipanjar orang dibeli. Ya risikonya kan sudah sama tahu secara publis gitu kan. Tapi saya tidak mau menyebutkan itunya, tetapi ada risiko. Saya ingat aja dari buku-buku atau di dalam Al-Quran atau di dalam cerita-cerita hikmah agama, semua yang baik itu datangnya dari sisi Tuhan. Semua yang jelek itu datangnya dari dirimu sendiri. Saya tak pernah setelah membaca itu mencoba memegangnya dan menanamkan di dalam jiwa saya. Jadi setiap kegagalan saya tak mau menyalahkan orang lain. Nah, setiap dalam kegagalan tidak mau menyalahkan orang lain. Contoh seperti tadi kita beli tanah, tidak berhasil, ya mungkin kenapa? Ya karena kita terlambat mencarinya orang itu atau membawakan uangnya dan segalanya, akhirnya dibeli sama orang lain. Tetapi nyatanya dalam perjalanan skenario Allah itu berjalan terus. Kalau Tuhan berkehendak itu untuk kita, walaupun sudah diputar-putar balik, kan nyatanya balik juga ke kita. Setelah bersengketa, berperkara, nyatanya menang kita. Nyatanya tanah itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu. Gitu Pak ya? Kembali ya Pak? Maka senyum-senyum saja. Ini sebuah perjalanan aja. Jadi kita ini hidup di dunia ini mengikuti sebuah skenario yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka tersenyum aja kita ikuti itu semua. Gitu kan? Oh belum selesai tuntas. Tidak mudah kecewa ya? Tidak, jangan pernah kecewa. Iya. Kepada siapa kita kecewa? Ya Allah, betul ya Pak ya. Itu prinsip kami seperti itu. Kembali kepada Ibu Pertiwi. Ya, betul. Walaupun banyak lika-likunya Pak ya. Itu hikmahnya menambah pengalaman. Dari saya tidak mengerti hukum membuat saya mengerti hukum. Akhirnya digiring Allah rezeki untuk ke hukum. Harus paham nih gitu ya Pak ya. Kadang-kadang lawyer itu sering keteter sama saya dengan bacaan hukum saya.
hukumnya hukum logika. Hukum logika itu tak jauh berbeda dengan hukum yang lain. Ya, cuma hukum yang lain itu pakai pasal. Hukum logika itu kebenaran. Itu. Saya bicara dengan kebenaran. Iya. Gitu. Luar biasa. Akhirnya menerpanya jadi matang luar biasa kepribadian ya, Pak ya. Iya. Sehingga banyak kawan-kawan ini perlu dikasih Doktor Hauna Kausa di bidang hukum gitu. Iya. Gitu. Oh, iya. Saya ketawa aja, saya tidak butuh gelar. Yang betul saya harapkannya keselamatan dari Tuhan gitu. Iya. Tapi memang kayak gini kita lihat Pak ya. Kalau tadi Bapak bilang saya awalnya penakut kan begitu tadi Pak. Ya. Akhirnya diajarkan oleh Tuhan, oleh Allah nih bagaimana agar memiliki mental keberanian. Ya. Dari keberanian itu kan belum teruji kalau belum dicoba kan Pak. Belum. Ya kan? Begitu masuk ada cobaannya, oh ternyata fighter orang ini, petarung rupanya. Dan yang dilawan artinya di lawan hukum ini bukan sesama ini selevel lah Pak. Yang kedua setelah saya pelajari, ternyata keberanian itu ditentukan oleh kebenaran berbuat dan keterangan atau kejelasan semua permasalahan itu. Kebenaran dalam berbuat dan kejelasan persoalan yang ada. Ya. Artinya kita benar-benar menguasai persoalan ini ya Pak ya. Sejujurnya saya fight mungkin saya Tidak rekayasa ya gitu. Tapi kalau rekayasa lemah ya kali Pak. Ya, kita lihat semua permasalahan, urai permasalahan itu, uraian itu betul-betul jernih kita lihat. Habis itu akan kita lihat di mana kekurangan kita. Kalau kecil kesalahan kita, apa yang ditakutkan? Iya benar. Tapi kalau kita banyak berbuat salah di situ, jangan coba-coba. Jangan coba, takut gitu kan. Nah, di situ. Jadi kalau ada orang Daniel Carnegie tadi nih ceritanya. Iya, kalau ada orang mengatakan saya itu keras, saya itu pemberani, itu keliru itu. Saya orang penakut. Penakut. Cuma jangan tanya soal kebenaran. Saya bicara kebenaran. Masya Allah. Karena saya sering membaca buku buku filsafat seperti Socrates itu. Keraguan melahirkan sebuah kebenaran. Keraguan melahirkan sebuah kebenaran. Oke, gimana penjabarannya Pak? Apabila Pak Zul ragu dengan sesuatu informasi yang datang kepada Bapak, pasti Bapak takkan melaksanakannya. Pasti Bapak akan mencari tahunya. Iya. Dengan mencari tahu itu akan ketemu dengan yang sebenarnya. Iya. Dia dorong nih untuk mencari tahu kita ya. Oke, gitu maksudnya. Oke, Socrates ya Pak ya. Aduh, Masya Allah luar biasa nih. Akhirnya tanah kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Lalu ini Pak, yang berarti ini seorang petarung, ya kan? Nah, ada leadershipnya di situ ya, leadershipnya nih. Ini boleh dibongkar-bongkar nggak Pak ilmu leadership, ilmu petarung kita dapat tadi keberanian dari sini nih. Termasuk juga Bapak kayaknya orang nyusun visi dan misi itu kan penting dari sebuah kampus nih. Begitu cepat ya dulu sebelum stikes ya kan Pak ya, stikes begitu cepat naiknya nih. Itu kan perlu kepribadian yang tangguh di dalam yang mematangkan kampus ini nih Pak. Seperti apa nih Pak? Memang visi itu kan sebuah mimpi. Visi itu mimpi. Oke. Mimpi yang penting kita tuh bermimpi ke arah yang lebih baik. Yang lebih baiknya sesuai dengan masukan atau input yang ada kan gitu kan. Kalau kita mau punya pendidikan tentu tidak akan baik pendidikan itu kalau tanpa didukung dengan kampus dan SDM yang bagus. Setelah kita lihat literatur sebuah pendidikan itu kan ada 8 standarnya. 8 standar. Ya, setelah saya baca kan saya tidak mengenal pendidikan ini sebelumnya. Saya praktisi kan. Terus saya baca mau mengelola pendidikan itu jangan sembarangan. Ada 8 standarnya. Yang pertama standar orang itu mau kamu didik menjadi apa? Yang disebut dengan capaian kompetensi peserta didik. Apa yang sudah dicapai dari? Pokoknya Pak Zul
masukkan sekolah saya, Ya. ingin menjadikan orang pintar mewawancarai, Oh, seperti itu kan, gitu kan. Iya, iya, Itu kan iya, iya. kompetensi yang akan Harus saya itu. lahirkan. Nah, setelah itu kalau memang itu yang saya mau lahirkan, maka itu akan saya desain menjadi capaian pembelajaran yang harus dicapai di dalam sebuah pendidikan itu. Poin pertama jadi indikator ya. Jadi ya. indikator, Ah, jadi ya. capaian. Oke. Kalau itu menjadi capaian, berarti itulah yang Anda lakukan. Ya, dalam proses kan gitu kan. Nah, kalau itu yang kita lakukan dalam proses, dan itu pula yang kita lakukan di dalam penilaian kan gitu kan. Jadi prosesnya benar, hasilnya juga benar nanti. Iya ya? benar. Itu Oke. yang tidak boleh kita nilai dengan yang lain. Harus Iya, dengan iya, itu yang iya. kita nilai. Oke. Dan proses pembelajaran itu harus ada sarana prasarana. Oke. Harus ada sumber daya manusianya. Berdaya, oke. Nah, harus ada standar pengelolaannya. Harus ada standar pembiayaannya. Oh iya. Nah, kita coba ikuti aturan yang sudah dibuat oleh negara itu. Kami berusaha komit dengan itu. Tidak ada yang lebihnya Podeko itu. Cuma Podeko ingin melaksanakan sebagai arahan yang dibuat oleh leluhur kita. Itu aja cuma sebenarnya. Karena semua yang langkah itu dibuatnya udah dengan tujuan tertentu. Jelas tujuannya. Kan gitu kan? Iya. Tujuan pendidikan itu apa, tujuan langkah demi langkahnya apa, nah, kan gitu ya. Langkah kecil kan menjadi langkah besar dia kan seperti itu. Maka kita kalau memang kuncinya nilai pengelolaan pendidikan itu di sarana untuk penilaian, kan dulu ada akreditasi, itu standar indikator ke situ. Maka kita harus bangun itu dulu dengan upaya. Maka saya tertantang juga oleh komitmennya wali kota yang lama itu. Dia juga punya mimpi, apa katanya kepada saya pada usaha ketemu, saya harapkan jangan beli lahan yang daerah datar tapi daerah perbukitan supaya view-nya bagus. Lihat kantor saya ini, katanya kantor balai kota iya. itu kan, di ruangan itu dikatakan, oke, siapa perencananya coba? Oh, kamu mau teh? Mau, saya bilang. Akhirnya dikasih tahu perencanaan, saya datangin perencanaan itu. Ada kaitannya dengan kaitannya wali seperti itu. kota nih ya, wali perencana kota. wali. Oke. Saya datangin, saya dialog dengan dia. Saya ingin membangun kampus Oke. yang nama kampusnya Podeko. Podeko itu dengan filosofi ada sebuah benteng. Benteng itu dulu hasil dialog kami dengan Pak Wali Kota Jupriyari itu mengatakan jangan alergi kamu dengan nama Podeko benteng itu. Saya sebenarnya awalnya membuat sekolah ini kan membuat nama Sultan Syahrir. Oh. Yang belum dibuat sama Iya. oleh daerah lain atau dimanapun di sini. Bung Hatta sudah, Muhammad Yamin sudah, Agus Salim sudah. Syahril belum ya? Belum. Saya membuat itu. Oh, panjang kali urusanmu, kata wali kota pada itu. Hubungan saya itu kan cukup Dekat, Pak, ya? cukup dekat dengan semua pimpinan di kabupaten kota ini. Jadi saya bilang oke, kalau memang sekarang Podeko aja, cukup saya aja yang ngasih, katanya. Saya buatkan surat kalau kamu butuh surat. Akhirnya saya bilang, kan sering juga orang bilang apalah arti sebuah nama, kan itu kan. Maka saya buat, kamu jangan alergi dengan itu. Benteng itu pada waktu itu adalah zaman penjajahan, maka bukit tembok seperti itu supaya kita jangan kena tembak, katanya. Oh. Itu. Tetapi hari ini kan Iya. orang tak berperang lagi, tak ada peluru lagi, katanya. Orang sekarang adu konsep lagi. Konsep itu pendidikan ini bentengnya, katanya. Kenapa enggak benteng ini kamu jadikan menjadi benteng hari ini, globalisasi, katanya gitu. Oh gitu, saya bilang oke. Iya. Siap, saya pakai saya. Saya datang ke notaris, saya buat itu lagi. Dengan dari kantor balai kota saya langsung ke notaris buat namanya Podeko. Saya orang yang tidak panjang pikir, saya tetap mengambil hikmah, saya cari nama Podeko. Akhirnya legendaris nama itu Jadi legendaris. Yo gitu ya. Akhirnya benteng kalau dulu adalah tempat berperang. Saya mikir sebentarnya kayak ini Pak. Kenapa dia bulat juga seperti benteng nih? Ya karena kita memintanya ke perencana. Perencana itu kan semuanya pakai filosofi. Ya. Filosofi kalau ini benteng Podeko itu adalah sebuah benteng, maka dia akan lahirkan sebentar Bapak. Saya akan pelajari dulu
Bagaimana filosofi benteng ini nih? Dibuatlah itu, makanya bentuknya seperti itu. Dibuatkannya seperti itu. Pada waktu itu kan sebenarnya saya bermimpi, mimpinya aja yang tinggi, kemampuannya tidak ada. Jadi saya bilang, berapa tuh biaya perencanaannya? 1,5 miliar lah diperkirakan. Itu biaya perencanaannya, Pak? Waduh, saya tidak punya duit untuk itu. Akhirnya saya tawar lah kepada dia, Pak. Kami ini sebenarnya mimpinya yang tinggi, tapi kami tak punya kemampuan. Apanya yang bisa dikurangkan supaya kami tidak sesuai dengan kemampuan kami? Waduh, katanya, Bapak mimpinya tadi ceritanya tinggi katanya, kan gitu ya. Kemampuan rendah. Karena dialog dan melihat ketulusan kami dan serta ridhanya Tuhan, dipertemukan hati kami dengan perencana itu, saya akan buat oleh-oleh untuk kampung halaman. Kebetulan dia orang Matur. Kampung halaman saya cukup kamu bayar 750 juta saja katanya. Separuhnya saya akan buat oleh-oleh. Dibuatnya lah desainnya, tapi tidak boleh dirubah betul-betul persapahnya. Untuk merubah depan itu dari tembok benteng saya jadi kaca, itu lama saya berdialognya dulu. Janganlah terlalu 100% bentengnya, tetapi nilai lain juga harus kita sambut. Dengan harapan saya seperti itu diterimanya, dijabarkan itu di depan tuh, di belakang pilar 4 itu ditaruhnya kaca, kelihatan anggun. Ala sekarang anggun. Kalau ala Bapak dulu sebenarnya desainnya itu tembok aja, hanya satu pintu, kayak pintu Ka'bah aja di situ. Kayak gitu dulu, Pak ya. Desain awalnya itu seperti itu. Dimasukkanlah seorang seniman ya. Sahabat, memang menarik sekali ya. Ini keren gitu filosofinya. Iya. Aduh, karena Pak Zainal kayak gini juga waktu saya nanya-nanya waktu dulu Pak Zainal tuh ngapain gitu ya. Kadang-kadang kayak gini kan, beliau ini sahabat pemirsa serba mau mencoba apapun. Kadang ngelas gitu ya, kata orang, bekerja kebun gitu ya. Jadi kalau sekarang bisa saja dari duduk di tempat mewah bersama menteri, pejabat ke luar negeri, kadang-kadang bisa ketemu sebagai tukang kebun. Low profil lah ya, low profil. Tapi jangan tanya soal prinsip. Masya Allah, keren nih. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya itu orang yang suka di belakang layar. Jadi kalau kantor Pak Zainal di mana, Pak? Kalau di sana? Di mana? Kalau ke sana, ke kantornya kemana perginya orang nyari? Cari orangnya, jangan cari tempatnya. Maksudnya, Pak? Ya karena saya tak punya kantor. Apa Anda tidak punya kantor? Iya. Yang benar ya, Pak? Iya. Silakan tanya kepada mereka di mana. Saya selalu kalau ke kantor itu bawa tas saya itu titip di ruangan Bu Rektor. Ya? Karena kalau saya pulang nanti lupa dan Bu Rektor bisa bantu kan gitu kan. Karena tidak ada tempat meletakkannya seperti itu. Karena saya risih kalau dikasih meja itu. Dulu sudahlah di pemerintahan saja saya pakai meja. Dulu saya di pemerintahan tuh dari pegawai yang office boy sampai menjadi orang kedua di bidang kesehatan di provinsi. Sempat jadi orang kedua ya, Pak ya? Orang kedua KTU itu kan jadi orang kedua. Iya. Pejabat ke KTU ya. Iya, terakhir dari KTU saya baru pindah menjadi kepala diklat. Jadi pengalaman yang dua itulah yang membekali saya tentang mengelola manusia itu kan gitu kan. Jadi ya, mengelola manusia itu bukan sama dengan mengelola barang kan gitu kan. Ini basicnya mengelola ini ya, Pak ya? Ya. Jadi pengendalian manusia. TU ya, TU masalah ini ya, Pak ya. Karena barang mulai dari personalia tadi personalia dari staf sampai kepala saya di situ 12 tahun. 20 lamanya saya kira orang yang saya angkat mungkin udah ribuan pada di kesehatan ini. Saya termasuk staf yang paling lama di personalia itu. Kawan-kawan saya paling 2 tahun 3 tahun pindah. Karena sering mungkin karena di personalia itu kan sering pungut uang gitu kan. Kalau udah ketahuan tuh tentu hukumnya pindah kan gitu kan. Saya susah pindahnya.
Nggak ada pungut-pungut uang. Iya, Nggak ada mungkin uang tipnya. apa kena uang tidak ada uang tip, nggak tahu juga saya kan gitu. Tapi berarti jaringan Pak Zainal sekarang luar biasa. Berarti di Sumbar, berarti ada di maka Indonesia pasti ya. Ya, alhamdulillah. Tapi ini filosofi tentang kalau ini ada pula nggak filosofi penting nggak ini Pak? Apa? Seberapa penting kalau soal jaringan nih? Ya, dari jaringan itu dari di depan kita terbentang tembok Berlin. Kalau kita melewati sendiri mungkin kita tidak bisa melihat di balik. Di balik itu ya. Tapi kalau kita punya teman, kita bisa melihat apa yang ada di balik itu. Oke. Ya, oke. karena kita tak punya ilmu magic untuk melihat yang Yang jauh, gaib di yang atas. gaib, ya. Maka yang bisa bantu itu kan teman yang sebelah. Oke. Pak Zul, apa yang ada di ruangan Pak Zul sebelah itu? Yang bisa dilompatkan ke sini. Iya, itu katanya dia seperti itu. Iya. Oh, di sini ada ini. Oh, ada itu ya. Kalau ada itu, kenapa? Ya, saya sebenarnya kalau bisa itu, Bapak butuh ya. Jadi lompat begini ada di bukit itu, pindah ke kita, gitu. Iya. Jadi akhirnya apa yang kebutuhan kita itu tidak perlu kita kejar. Dan juga saya di sini punya orang tua angkat dulu, karena saya itu datang dari kampung, tidak ada sanak saudara, saya harus pandai-pandai dengan orang, jadi semua tempat saya itu ada bapak angkat saya. Tapi ada satu bapak angkat saya, seorang nenek mama, orang Gadut Ranggomalai itu, namanya S. Datuk Gunung Kayu. Anaknya 5 wanita, hebat-hebat semua, pintar semua. Saya tinggal di situ, disewakan rumah di sebelah rumahnya, tetapi saya harus mengawal rumah itu kan, gitu kan, pandai-pandai lah di situ, karena dia bekerja di Pasar Banto itu. Dulu Pasar Banto itu kan pasar di kedainya itu. Saya bantu di kedainya itu, karena kalau tidak ada kerjaan saya lebih senang bantu di kedai itu, sehingga mengerti saya bagaimana jual beli di harga Pepsodent berapa, gundar gigi apa, seperti itu kan. Saya kena sedang membantu kan, minimal buka pintunya. Kalau mamanya yang dulu datang kan susah, ibu-ibu buka pintu, saya bantu buka pintu. Jadi senang dia orang tempat tinggal saya itu. Saya selalu dinasihati setelah saya sampai berjabatan di provinsi itu, setiap saya naik dilantiknya di Kasubag, dia datang. Tidak penduduk di rumah saya, tetapi dia datang sambil berdiri. Papa datang ke sini, saya dengar kamu dilantik tadi. Selamat. Pesan Papa hanya satu, jangan silau. Jangan silau. Besok pindah saya lagi ke jabatan yang lain, sampai saya memegang jabatan. Apapun yang namanya jabatan itu, selalu hari pelantikan pertama itu beliau datang. Tidak tahu saya dari mana dia, tidak tahu saya. Dia datang dari, ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang tempat anaknya di Padang. Dia datang, selamat, kamu dari saya dengar tadi sudah dilantik. Saya tidak pernah mengkabari beliau, tapi dia datang dan pesan, selamat, hati-hati bekerja, jangan silau. Pesan Papa jangan silau, seperti itu. Itu berulang-ulang ya? Setiap berapa buah jabatan saya, Iya. dia datang. Itu bukan hari kedua, hari pertama. ya? Siapa yang beritahu dia? Siapa yang menggerakkan dia datang? Saya tidak tahu. Padahal handphone belum ada ketika itu. Belum ada. Kalau kirim WA bisa di ini ya. Bisa. Wah, ini atau mungkin jangan bilang Pak Zainal ya Pak ya. Media sosial Ya. bisa dibaca. Ini saya mau dilantik, saya tidak tahu. Oh, hebat, Dia ya. datang, jadi apa artinya yang saya tangkap pertama? Bapak ini orang tua saya. Karena dia menjaga saya sampai sedetil mungkin. Tidak dibiarkannya tunggu 1 hari. Waktu itu saya baca kesungguhan dia, ketulusan dia. Saya harus hormat. Wah ini. Saya harus hormat. Saya harus hargai. Saya harus pakai nasihatnya itu. Saya tidak mau berdosa saya kalau saya tidak pakai rasanya. Sebuah ketidaknyamanan kalau saya tidak pakainya. Itu saya setiap nasihati yang benar itu
Saya gitu. Wah, ada guru rupanya di belakang ya. Ya. Pentingnya penasehat seorang tua. Yang kedua, pimpinan saya Kanwil Depkes namanya Dr. Jusulis Katin. Itu yang mendepa saya dari bawah sampai ke atas itu. Karena saya bekerja, suka membuat perencanaan, suka melihat manusia itu. Di personalia itu kan urusan manusia, nasib orang di tangan kita. Besok saya ganti, usulkan ke pimpinan bisa diganti. Tapi saya akan usulan mengganti orang itu pasti pakai indikator. Oh, pakai indikator, Pak? Indikator. Oh. Semua orang itu pada umumnya baik, dan juga semua orang punya kelemahan. Saya berdialog dengan pimpinan karena setiap jam 11:30 saya dipanggil, saya sampaikan pemikiran saya karena manusia tidak sempurna. Kalau saya mengusulkan A, apa dasar kamu untuk mengusulkan ini menjadi pimpinan itu, katanya. Menurut saya kekuatannya ini, kelemahannya ini. Kenapa kok ini kamu usulkan? Ya, saya mengusulkan kepada Bapak, kalau Bapak bisa mengatasi kelemahan dia, maka dia akan sukses. Bapak tinggal mempergunakan kekuatan dia, tapi Bapak tutupilah kelemahan dia. Karena seorang pimpinan itu bagaimana memanage bawahan itu menjadi sempurna. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu. Ya, dari tidak mau menjadi mau. Itu pimpinan itu. Oh, itu konsep pimpinan, Pak ya? Ya, konsep pimpinan yang saya pahami. Iya. Kalau memilih yang bagus-bagus saja, Iya. saya kira itu semua orang bisa. Iya. Tapi memang dua indikator tadi ya, dua arah ya. Ya. Ini kelebihan, ini kekurangan. Ya. Artinya kemudian putuskan dengan perasaan dan hati yang jernih. Iya nih. Supaya yang tadi itu kan, Pak ya. Ya. Karena harus ada kolaborasi baru bisa berhasil. Iya. Tidak ada orang yang sukses sendiri. Oke. Penting begitu, Pak ya. Kolaborasi tadi ya. Ya, kolaborasi. Saya sudah menganut pemahaman itu. Tapi kan, oh itu ya Pak ya. Kalau di kampus kita lihat kan dosennya pada happy semua Pak. Ya. Resepnya apa sih? Kalau kita lihat itu polanya happy. Ya, karena kita seperti saya yang mungkin dari 8 anggota yayasan saya yang paling karena saya adalah terakhir itu di jabatan, saya mundur dari jabatan struktural pindah menjadi seorang dosen, dan terakhir minta ditempatkan saja di Pordeko sekalian mengurus Pordeko. Memang karakter yang kita bangun kepada bawahan itu falsafah air. Falsafah air. Iya. Air takkan pernah mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Air selalu mengalir atau tidak pernah, Pak? Tidak pernah. Oh, dari tempat rendah. Oh iya. Sifat air dari yang tinggi ke rendah ya. Oke. Paling tidak sejajar. Ya. Oh, itu filsafahnya. Ya. Jadi, karena itu maka semua kita tak perlu duduk di singgasana itu. Orang datang menemui kita, mencari kita ke meja kita, di ruang kita, akan kaku dia menyampaikan semua pemikirannya. Tetapi kalau kita diskusi di bawah sudah selepel, sudah serasa, energinya akan keluar semua. Tidak ada yang tersumbat lagi, dia akan mengalir, ya. Jadi bisa dapat input ya Pak ya, dari kita bawah dapat, ya. Yang nilai-nilai yang benarnya aja. Kira-kira kita mendapatkan energi yang luar biasa dari semua orang yang ada di sekeliling kita. Iya. Tapi kalau kita kendalikan ini tidak boleh, ini boleh, itu akan menjadi kerdil dia. Terhambat kreativitasnya. Jadi artinya diberikan keleluasaan untuk berkreativitas dengan menetapkan indikator-indikator tertentu untuk dicapai. Ya. Karena rumusnya orang itu kan kita sadar bahwa orang itu punya kelemahan, punya kelebihan. Ya. Yang penting setiap ada kekeliruan yang kita tanamkan atau yang kita luruskan atau yang kita pastikan ada unsur kesengajaan atau tidak. Kalau tidak, itulah manusia.
dengan penuh kelemahan tadi. Tapi kalau kesengajaan berarti sudah ada etikanya. Itulah yang pola pembinaan kita. Kalau kealpaan ya kita beri pematangan, tetapi kalau memang disengaja perlu di warning kayak gitu. Iya. Kalau dalam hukum nama unsur kesengajaan, Pak, ya. Unsur pembinaan itu seperti itu. Iya. Karena dari lihat di hukum kan seperti itu. Kita pakailah. Iya. Ya, jangan ilmu itu tidak kita pakai. Iya, kita bumikan lah, Pak, ya. Bumikan lah, kan gitu kan seperti itu. Tapi ini unik ya, Pak ya. Pak Zainal termasuk yang unik. Ada galanya rileks, ada galanya, ada yang saya pernah dengar ada undang-undang yang digugat apa ya dulu ya, pernah ada apa ya? Ya jadi ya. Saat ini saya sedang gugat undang-undang kesehatan yang omnibus law kesehatan yang baru lahir. Masih proses sekarang gugat. Sedang didaftarkan tetapi masih belum diterima karena ada 300 lebih gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi. Katanya bagaimana kalau kami selesaikan ini baru kami terima. Ya boleh-boleh lah saya bilang, tapi saya tidak akan berhenti dengan ucapan karena semua sudah siap tinggal maju. Masalah hasil itu urusan di atas. Yang penting kalau ada sesuatu yang ini kita gugat gitu, Pak ya. Karena gugat itu tujuannya kan meluruskan. Kalau ada kesalahan undang-undang tidak ada yang bisa memperbaiki, hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa memperbaiki. Gitu ya, Pak ya. Kalau dikatakan saya ini melawan pemerintah, tidak. Saya hanya menguji. Oh gitu. Ya, menggugat di Mahkamah Konstitusi menguji kebenaran undang-undang itu. Dengan dasar-dasar pijakan kita yang kita punya ya, yang kita punya, yang kita pahami. Iya, kita pahami ya. Ya, bahwa menurut kita ini yang benar, ini melampaui batas gitu kan. Nah, maka yang melampaui batas juga akan kita uji kepada mbahnya. Mbahnya yang bisa punya otoritasnya dia oleh negara, Mahkamah Konstitusi. Ya, betul. Presiden Prabowo aja tidak bisa meluruskan undang-undang. Betul. Karena sudah dibuat oleh para good father kita kan gitu kan, aturan negara itu, tatanan negara seperti itu. Maka jangan itu dialergikan. Kita tempuh aja. Tidak target harus menang. Kalau benar menang. Iya. Yang penting berproses. Iya. Tapi semua yang saya gugat sering pada umumnya belum ketemu saya yang kalah itu dikabulkan aja. Ini jadi kematangan dari banyak sisi, ya artinya matang, ibarat ini kan Pak, matang dalam sebelum langkahnya, kayak Pak Zainal sudah tahu rumus-rumusnya ini kesini gitu ya. Kayak pemain catur kan, di mana orang pion mau dilangkahkan sudah dirambat di sini gitu kan. Ya itulah gunanya jejaring. Kalau tidak kita mengerti, konsultasi kita sama teman yang tahu kan gitu kan. Ya, kalau kita punya jejaring gitu. Tadi kan saya sampaikan jejaring itu adalah tiang sebuah tenda. Tenda itu tanpa tiang tak bisa ditunggui atau ditempati. Wah. Nah, kan gitu kan. Nah, jadi itulah. Walaupun dia hanya sebatang kayu, tetapi dia memberi makna kenikmatan bagi orang yang bisa bersemayam di bawah tenda itu. Waduh. Dari itu kepanasan. Filosofis jaringan ya, Pak ya? Iya, kejaringan. Jaringan itu. Apa itu tiang tenda itu adalah jejaring katanya. Jejaring itu adalah pulsa yang tak mau habis. Biarlah HP-nya HP biasa. Tidak perlu HP Apple atau yang lain itu, tetapi dia tak pernah kehabisan pulsa. Siap komen kemanapun. Iya. Kalau dalam agama mungkin ini yang maksud silaturahmi kali ya, Pak. Iya, saya kira tentu itu kalau kita gayutkan dengan kita selaku seorang Muslim, itu makanya Rasul itu mengharamkan kalau lebih dari 3 hari kita tidak berbaik dengan sesama kita itu sangat dikutuk sama Tuhan kan gitu kan. Maka baiklah semua orang walaupun orang itu belum memberikan sesuai dengan harapan Anda. Iya. Jangan marah kepada orangnya, perbaiki harapan Anda. Perbaiki harapan Anda ya. Masya Allah. Saya jadi teringat nih Pak. Maka kalau Anda dulu sepelekan OB itu,
Sekarang OB itu Dari OB itu yang melahirkan kecerdasan emosional. emosional dari semua lini ya. Sabar gitu Pak. Ini memang luar biasa langka nih. Jadi saya lihat ini lah Pak. Jadi Bapak matang dengan alam gitu ya. Matang diterpa dengan berbagai keadaan. Ini masuknya ke berjiwa dan berpikir besar kayak ini Pak ya. Ya mungkin ketemu kita terdampar kita ke situ. Kedampar Pak ya. Ya. Jadi berjiwa besar itu tidak saya cari lagi. Saya sudah terdampar di situ dengan pahitnya kehidupan, sulitnya, banyaknya rintangan. Itu lah. Iya. Jadi sebenarnya dan kita itu tak punya kekuatan apa-apa untuk menggapai itu semua tanpa restu dari yang di atas itu. Itu dia. Makanya di situ saya melihat. Makanya terdampar kita berjiwa besar. Saya stressing coba buka di Google ada 8 indikator berjiwa besar itu. Itu semua ada. Jadi yang kita lewati, cuma saya tidak tahu selama ini berjiwa besar ini harus dapat menerima kekalahan dengan sportif, kan, gitu, mengakui kelemahan dengan sungguh-sungguh, kan, menghargai kelebihan orang, kesuksesan orang, menerima sebuah ketidakberhasilan atau kegagalan, kekecewaan itu dengan ikhlas, dengan diam. Dengan diam. Diamnya tentu berbicara tanpa kata. Ini belum syair ini. Tapi aduh, Masya Allah luar biasa nih Pak. Karena bicara tanpa kata itu dia terang dan bisa melihat dan jernih dia mengatakan. Karena setelah saya baca buku-buku tasawuf, nyatanya bicara tanpa kata itu lebih dahsyat ya. Ya, katanya bisikan dengan sang ilahi. Katanya ini entah ya entah. Tapi saya kan hanya dengan membaca, saya coba menerapkan, saya melahirkan sebuah kenyamanan, ketenangan, keberterimaan ya. Akhirnya tabung cintanya penuh kayaknya nih Pak. Tabung cintanya penuh. Masya Allah. Baik Pak, ini keren sekali pembicaraan kita pada kesempatan ini, banyak input yang luar biasa. Kalau apa ya Pak ya, sebagai di penghujung kata, trik untuk menjadi menjadi petarung dalam mental petarung dalam kehidupan ini, mungkin beberapa trik ini baik untuk diri kita, orang calon-calon orang tua juga gitu kan Pak, bahkan juga anak-anak muda nih. Karena ke depan dunia sedang tidak baik-baik saja. Khusus kita minta nasihat tentang sumber daya manusia, apa yang mesti kita lakukan untuk depannya nih Pak. Apabila Anda sudah melahirkan sebuah mimpi, jangan pernah kamu rubah mimpimu. Masalah gagal dan berhasil itu adalah sebuah proses. Kalau Anda terbentur, jangan berhenti di situ. Jalan dan jalanlah terus-menerus. Lewati, pikirkan dan lewati semua rintangan itu. Anda akan sampai ke tujuan yang Anda impikan. Saya ambil sebuah buku, salah satu sampelnya di dalam itu Arnold, sebuah bintang film Hollywood. Semua orang pasti menyatakan itu orang Amerika, karena dia sekarang menjadi warga negara Amerika. Awalnya bukan orang Amerika, dia orang Austria, anak petani, tinggal di desa, tapi punya mimpi melihat kesuksesan seorang bintang Hollywood yang dengan film yang action yang itu kan. Apa syaratnya? Maka dia bertani dulu untuk pindah ke Amerika itu, mencari kehidupan karena orang tuanya tidak mampu, maka ikut bertani. Setelah dapat uang, dia hijrah di situ, berkelana hidup sepahit apapun dia lewati. Maka setiap hari dia melatih ototnya, kekuatan fisiknya. Dilatihnya sudah 3 tahun baru otot tangan dan bahu yang terbentuk.
belum yang lainnya. Dipelajari dan dipelajarinya. Setelah sempurna perkembangan ototnya, pintu Hollywood terbuka tanpa lamaran untuk dia. Kalau terhenti dari orang miskin di Austria, Iya. maka dia tidak menjadi bintang Film Hollywood. Hollywood ya. Itu dari situ salah satu contoh. Saya sebenarnya sudah Melewati. prinsip itu, tetapi tambah contoh ini tambah yakin dah saya dengan prinsip itu. Prinsip hidup itu ya. Oke. Itu mungkin yang harus dipegang. Jangan pernah cepat galau kepada yang muda. Cari celah lain. Maka di dalam kehidupan membangun jejaring itu, seperti Arnold tadi kan punya jaring sehingga sampai dia bisa ke Hollywood ya. Pakailah syair yang dibuat Muhsin Alatas di dalam lagunya Antara Kita ya. Apa nama judul lagunya, tapi isinya saya ingat. Iya Pak. Antara kita terbentang dinding yang tinggi, Oke. tak satu jua jendela di sana. Oke. Padahal aku rindu melihat kamu di balik sana. Oke. Jadi untuk hidup jangan buat dinding yang tinggi. Setinggi apapun dinding, buatlah jendela supaya saya bisa melihat kamu di sana. Iya. 35 deh, umur 30 deh Pak Zainal. Kayak suka bersair juga Pak ya. Masya Allah, siap. Saya kan ada lagu, orang saya tidak pandai berlagu, cuma saya kenapa kok Bait-bait lagu Bapak bikin. Bait lagu itu apa maknanya? Oke. Seperti Ebirgiade untuk kita renungkan. Ya mungkin sehubungan dengan kata Pak Zul tadi, dunia tidak baik-baik saja. Kita penuh ini ya ke depan ya. Artinya terus mengasah kemampuan diri. Ya kemampuan diri kan katanya Ebirgiade kan. Tengoklah ke dalam untuk benar-benar bersih itu, singkirkan debu yang masih melekat. Ya Allah, itu ya katanya gitu. Tengoklah ke dalam gitu ya. Ya. Sebelum bicara katanya tengok ke dalam, singkirkan debu yang melengket. itu falsafah. Dalam, ya? Kalau mau bicara, singkirkan debu itu. Debu itu adalah kepentingan. Debu kepentingan baik. Kepentingan. Ego debu, ya. Ego. Kenapa Anda benci kepada orang? Iya. Kenapa Anda sakit hati kepada orang? Setelah saya temukan, saya pelajari, ternyata yang membuat sakit hati saya kepada orang itu adalah ego atau naf itu. Bukan hati. Oh, itu kuncinya Pak ya? Ya. Hati itu saya pelajari dalam buku-buku apa itu? Tasawuf? Metafisika? Ya pokoknya untuk menata diri inilah. Dia tak ada benci di situ. Yang ada adalah nilai-nilai 99 Asmaul Husna. Nur Hilahiyah ya. Masya Allah. Mulai dari kasih dan sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Siapa yang mengatakan sakit hati? Yang sakit hati itu adalah ego Anda. Kalau saya mengajarkan leadership itu adalah seni mempengaruhi orang-orang secara manusiawi. Oh, ada kata manusiawinya ya Pak ya? Ya, untuk agar energi orang itu bisa keluar untuk mencapai tujuan Anda. Itu saya buat definisi. Buat sendiri nih Pak? Ya, saya gabungkan dengan mereka dengan Al-Quran. Mengintisarikan ya? Mengintisarikan dari sekian definisi. Ya. Setelah saya pelajari, dalami lagi, seni itu tidak dipikirin letaknya.
Oh, enggak dipikir. Tidak. Tapi Di jiwa. oh di jiwa letaknya. Kenapa, Pak? Kalau pikiran kan bisa dipelajari. Iya. Kenapa kok Pak Zul lagu Brudi tidak sama dengan Brudi? Iya, betul. Tidak betul. persis. Iya. Kan itu kan? Iya. Seperti itu. Iya. Tanda di jiwa. Di jiwa ya. Pengaruh sampai paham di pikiran. Iya. Pengaruh di jiwa. Di jiwa. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi, orang tidak pernah bercita-cita ingin mati. Tetapi dia merokok pada di sampul rokok itu sudah ditulis. Apabila kamu merokok bisa membawa kematian. Berarti kan tidak connect, tidak match antara kepikirannya, keinginan dia dengan yang dikerjakannya. Iya. Jadi berarti kenapa baru dia? Karena dia sudah terpengaruh. Terpengaruh ya. Nah, berarti pengaruh di jiwa. Di jiwa ya. Manusiawi. Saya ketok kepala Pak Zul di hadapan orang. Marah pasti. Saya ketok, setelah saya tekan seperti itu, yang manusianya lurus kembali, tidak ada yang rusak. Ya, oke. Tapi egonya tadi ya. Wi yang kena. Iya, winya. Wi itu di pikiran Iya. Perasaan. atau di jiwa. Di jiwa. Sakit hati gitu ya. Jadi kalau bicara kepemimpinan, kalau Anda ingin kuat di dalam kepemimpinan, 3 tadi poinnya di jiwa. 1 cuma yang di raga. Maka jangan kau pegang raganya manusia itu, tapi peganglah jiwanya. Wah. Dia akan terbawa kemana yang kamu inginkan. Waduh, sahabat semuanya dahsyat sekali. Tapi saya tidak ingin panjangkan itu supaya sahabat penasaran. Banyak ilmu Pak Zainal nih, motivator luar biasa beliau. Sulit didatangi. Nah, kalau belajar leadership nih, ini salah satu inspirator saya nih ya. Banyak hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari sahabat semuanya. Pak Zainal, ini saya rasa cukup akan banyak orang terinspirasi. Semoga banyak juga penggerak-penggerak kebaikan termotivasi dengan kata-kata Bapak tadi. Termasuk dengan pemimpin, jangan pernah sakit hati. Kita yang akan memimpin, kita yang dipimpin, semua berasal dalam jiwa. Tengoklah ke dalam Sebelum kau bicara, singkirkan debu yang melengket. Supaya bersih, benar-benar bersih. Baik Pak Zainal, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita. Satu kata closing statement apa Pak? Closing statement saya mungkin tidak satu kata, juga mungkin pakai kalimat seperti itu, bahwa kita hidup pasti di dalam sebuah wadah yang disebut dengan organisasi. Oke. Dalam organisasi itu ada 2 komponen. 1 kinerja, 1 manusia. Oke. Kinerja itu hanya antara tercapai targetnya atau tidak tercapai targetnya. Oke. Tetapi manusia tidaklah sesederhana itu. Perhatikan manusia itu yang punya kepentingan, maka lakukanlah kekuatan ilmu, komunikasi, dan motivasi tadi untuk meledakkan energi mereka itu. Selalu ada powernya di bagian ujung ya. Baik, terima kasih Pak Zainal, sehat dan berkah selalu. Semoga berkembang kampus Universitas For The Cock dengan seluruh tim. Semoga selalu happy dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi juga akan bangun kampus baru. Masyarakat jangan sungkan-sungkan, pelajari kembali dan lihatlah yang ada di For The Cock yang luar biasa. Ada cinta dan kebahagiaan di sana ya. Jangan lupa tuh cari profil Pak Zainal ya. Akan melahirkan benteng kampus Pendidikan. benteng kedua gitu. Iya, benteng kedua. Kalau di Malaysia ada Menara Kembar, Ya. di Bukit Tinggi ada benteng kembar. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya saya Zulfa Miadi Ya, saya Zainal Abidin mengucapkan sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.